السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang penuh berkah ini dikumpulkan di Masjid Nur Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena saat ini sudah memasuki bulan Rajab, maka yang kita baca juga mengenai bulan Rajab. Sebutkan dalam kitab ini Dzikru ba'dil awqat, menyebutkan sebagian waktu-waktu. Dzikru Rajab, menyebutkan tentang bulan Rajab. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu idza ra'a hilal Sya'ban, bahwa Nabi itu mengatakan ketika melihat hilal bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Umur orang yang beriman yang sejati, semakin bertambah umurnya, maka kebaikannya akan semakin bertambah, meningkat kebaikannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Makanya dianjurkan untuk memohon kepada Allah supaya kita bisa mengalami bulan-bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan, ketika kita memasuki awal bulan, baik itu bulan Rajab atau bulan yang lain, itu disunnahkan mohon kepada Allah. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma ja'alhu hilala yumnin wa rushdin. Ya Allah, jadikanlah dia bulan yang membawa keberuntungan dan petunjuk. Amantu billadzi khalaqaka fa'adalak. Saya beriman kepada yang telah menciptakan kamu dan menjadikan kamu itu bagus. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberkati, menjadikan berkah ahsanul khaliqin, dan Allah itu adalah
sebaik-baik yang menciptakan. Ini disunnahkan baca doa seperti ini ketika memasuki awal bulan. Jadi nggak harus melihat hilal bulan secara langsung. Intinya di situ kita mengetahui masuk awal bulan. Ketika sudah memasuki awal bulan, disunnahkan baca doa seperti tadi. Baik itu bulan Rajab atau bulan Sya'ban atau bulan yang lain, lebih-lebih itu bulan yang Allah muliakan, yaitu Asyhurul Hurum. Jadi kata-kata ru'ya di situ ya memang kalau kita lihat di kitab itu inda ru'yatil hilal, ketika melihat hilal. Tapi para ulama menjelaskan yang dimaksud melihat di situ tidak harus melihat dengan mata yang langsung. Tidak harus kita melihat dengan di tempat yang tinggi untuk membaca doa tadi itu. Intinya kita mengetahui al-ilm. Kita sudah mengetahui, ada kabar yang yakin ini sudah awal bulan. Misal di awal bulan itu, awal Rajab, kita lihat berita sudah sampai kepada kita yakin, ya di situ kita doa. Nah, tapi kalau sudah lewat seperti sekarang tanggal berapa ini? 5 ya, udah nggak disunahkan lagi baca doa tadi. Jadi awal bulan saja. Di awal bulan saja. Setiap awal bulan ada kesempatan insyaallah nanti Sya'ban bisa kita baca itu. Ramadan lagi. Ya. Begitu juga dianjurkan membaca surat Tabarak. Di awal bulan itu membaca surat Tabarak. Al-Mulk. Katanya Imam Subki, kenapa di awal bulan disunnahkan membaca surat Tabarak Al-Mulk? Karena surat Tabarak itu jumlah ayatnya ada 30. Seperti jumlah hari di dalam satu bulan. Makanya dianjurkan baca surat Tabarak juga. Dan dia surat Tabarak itu disebutkan al-munjiyah, yang bisa menyelamatkan menyelamatkan manusia daripada azab dan seterusnya. Kemudian juga ketika dibacakan surat Tabarak itu akan turun ketenangan. Nazalat as-sakinah. Kemudian di sini disebutkan warada fil hadis, disebutkan di dalam hadis fadlu Rajab ala sa'iri syuhur ka fadlil Qur'an ala sa'iril kalam. Keutamaan bulan Rajab ketimbang bulan yang lain seperti keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan semua kalam. Wa fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Dan keutamaan bulan Sya'ban dibanding dengan bulan yang lain seperti keutamaanku di kalangan para nabi. Wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ala khalqihi ajma'in. Dan keutamaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala ala khalqihi ajma'in. Di atas makhluknya semua. Dalam satu riwayat dikatakan Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ya, sebagian ulama menyatakan kenapa bulan Sya'ban disebut syahri, bulanku, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Bagaimana kalau ada orang mengatakan sallallahu alaika ya Muhammad, Allah bersalawat kepada engkau wahai Muhammad. Ada embel-embel dengan memanggil nama Nabi Muhammad SAW tanpa disandingkan dengan Nabi, walaupun sebelumnya salawat itu sallallahu alaika ya Muhammad atau sallallahu alaika ya Ahmad. Ini masih terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau Imam Ibn Hajar mengatakan nggak boleh, tidak diperbolehkan, karena dilarang memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan namanya langsung. Dengan tegas Allah mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'd. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul ya seperti kalian memanggil sesama kalian. Bahkan itu pernah setelah dibebaskan kota Mekah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang saat itu jumlahnya sekitar 10.000, umat Islam sudah mengalami kemenangan yang mutlak. Di tahun ke-9-nya, itu kan tahun ke-8 ke Fathu Mekah. Tahun ke-9-nya ada dari suku Tamim dari kota Mekah ke Madinah. Tujuannya ingin memuji kepada Rasulullah, membanggakan Rasulullah. Suku Tamim ini Badui. Badui itu orang Arab yang hidupnya di pelosok. Kalau kita bisa nyebutnya itu orang-orang primitif ya. Jadi keras-keras. Itu datang ke Madinah. Rasulullah sedang istirahat saat itu. Itu dia panggil Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Dia panggil Rasulullah. Enggak pakai kata-kata Nabi atau Rasul. Ya Muhammad, ya Muhammad. Akhirnya Rasulullah bangun dari tidurnya dan keluar. Nah, ditemuilah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini tujuannya datang ke sini? Oh, kata mereka, kata Bani Tamim, kami datang jitu linufakhirak. Kami datang untuk membanggakan kamu. Kami datang untuk membuat syair. Nabi bilang, saya diutus bukan untuk membuat syair dan juga membangga-banggakan diri, tidak. Tapi enggak apa-apa. Kalau kamu mau melakukan itu enggak apa-apa. Dipersilahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Bani Tamim ini ada ahli syairnya dan ada oratornya. Pertama oratornya dulu. Itu dia ceramah. Isinya memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menunjuk Thabit bin Qais untuk menjawab orasinya dia, ceramahnya dia. Selesai. Kemudian Bani Tamim membuat syair. Dari mereka ini membuat syair kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memuji kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menunjuk Hassan bin Thabit untuk menjawab syairnya dari Bani Tamim ini. Mendengarkan perwakilannya Rasulullah dan syairnya Rasulullah ini, orang-orang Bani Tamim ini takjub, kagum. Oh, ternyata oratornya Rasulullah ini lebih hebat dari kita. Ahli syairnya pun lebih hebat dari kita.
Waktu itu ada Aqra bin Habis. Itu dia memuji, salut dia, kagum dengan yang ditunjuk oleh Rasulullah, itu Thabit bin Qais dan Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit yang jawab syairnya. Kagum semuanya. Akhirnya selesai daripada itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan kepada mereka itu hadiah, pakaian, baju. Ya, di saat itu terjadi keributan, berisik. Karena ada pembagian itu, jadi berisik orang-orang itu. Nah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, dan peristiwa ini disebut oleh para ulama terjadi di Raudhah. Raudhah itu kalau yang kita ke Madinah ada taman surga disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan ayat ini turun di Raudhah. Itu innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu wahai Muhammad dari belakang kamar kamu, maksudnya di masjidnya Nabi itu saat itu, dengan mengatakan ya Muhammad aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka itu orang-orang yang enggak punya akal, gila. Kemudian diteruskan dengan ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Kalau mereka itu sabar sampai engkau keluar kepada mereka, lakana khairan lahum. Itu lebih baik untuk mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu peristiwanya turun di Raudhah, dan di situ dilarang jangan memanggil Muhammad lagi. Dan itu peristiwanya di Raudhah. Turun ayat itu di Raudhah. Makanya kalau disebut apa saja peristiwa yang pernah terjadi di Raudhah itu banyak, di antaranya itu orang Bani Tamim. Makanya sampai sekarang ada tiang namanya tiang wufud, tiang delegasi. Itu masih nempel di Hujrah Syarifah, kamarnya Nabi. Kita bisa lihat kalau kita ada di Raudhah, noleh ke kiri, itu ada tiang di situ, tiang wufud, tiang delegasi. Dulu di situ Rasulullah menerima tamu dari Bani Tamim itu, yang manggil Rasulullah ya Muhammad, ya Muhammad. Dan akhirnya itu si Aqra bin Habis masuk Islam di situ. Masuk Islamnya di Raudhah Asy-Syarifah. Jadi kalau kita mengatakan ya sallallahu alaika ya Muhammad, itu oleh Imam Ibn Hajar enggak boleh masih. Walaupun itu ada embel-embel sholawat ya. Lebih-lebih kalau enggak ada embel-embel sholawat, ya Muhammad langsung jelas nggak boleh. Kalau itu nggak ada perbedaan pendapat. Kalau masih ada sholawatnya ini sallallahu alaihi ya Muhammad, ini nggak boleh. Oleh Imam Ibn Hajar, pendapatnya Imam Ibn Hajar. Tapi oleh ulama lain boleh, itu kan ada sholawatnya. Selagi di situ masih ada sholawatnya boleh. Tapi Imam Ibn Hajar menentang sekali itu, kata Imam Ibn Hajar. Ini tertolak baik dari nas ataupun dari apapun, kata Imam Ibn Hajar. Ala kulli hal, kenapa Sya'ban disebut oleh Nabi dalam satu riwayat Sya'banu syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, karena di bulan Sya'ban diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di Madinah itu ada satu masjid namanya Masjid Sajdah. Sekarang Masjid Sajdah itu dinamakan Masjid Abi Dzar. Ya, Masjid Abi Dzar. Para ulama menjelaskan kenapa itu disebut Masjid Sajdah. Ternyata dulu Rasulullah SAW itu pernah sujud lama di situ. Sayyiduna Abdurrahman bin Auf melihat Rasulullah sujud lama, khawatir jangan-jangan Rasulullah sudah enggak punya nyawa saat itu. Tapi ternyata Rasulullah bangun dari sujudnya kemudian mengucapkan salam.
Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gerangan apa saat ini engkau sujud begitu lama?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyarani Jibril bi anna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Jibril tadi datang kepadaku membawa kabar gembira, barang siapa yang salawat kepadaku satu, Allah balas 10 salawat. Makanya Nabi sujud syukur. Di situ Nabi sujud syukur, sujud lama. Kenapa? Gembira. Karena gembira umatnya mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salawat kepada Nabi dibalas oleh Allah 10 kali. Jadi Rasulullah itu ketika umatnya bahagia, Rasulullah lebih bahagia lagi. Ketika umatnya susah, Rasulullah lebih susah lagi. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ramadhanu syahru ummati. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan Rajab syahruz zara'. Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi. Dan Sya'ban itu bulan untuk menyirami. Wa Ramadhanu syahrul hasad, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Kita kalau mau padinya tumbuh matang panen ya kita harus sirami terlebih dahulu. Tanam dulu bibitnya. Setelah tanam bibitnya disirami baru panen. Prosesnya seperti itu. Kalau tidak ada proses seperti itu, ya semuanya akan sia-sia. Ya, sebagian ulama juga mengumpamakan Rajab itu seperti angin. Jadi kalau mau turun hujan itu biasanya kan ada angin dulu, kemudian mendung, baru hujan. Nah, kata sebagian ulama ini Rajab itu seperti angin, Sya'ban seperti mendung, Ramadan hujan. Ada prosesnya. Di sini juga dikatakan man qama bi hurmati Rajab waffaqahu Allahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Barang siapa yang betul-betul mengagungkan bulan Rajab, Allah akan berikan dia petunjuk untuk dia memuliakan bulan Sya'ban. Nanti kalau dia sungguh-sungguh di bulan Rajab, nanti Allah mudahkan di bulan Sya'ban. Allah mudahkan di bulan Sya'bannya, dan kalau dia betul-betul sungguh-sungguh di bulan Sya'bannya, Allah mudahkan untuk di bulan Ramadannya. Waffaqahu Allahu lil qiyam bi hurmati Ramadan. Allah akan berikan dia petunjuk untuk betul-betul ibadah serius di bulan Ramadan. Jadi tolak ukurnya di bulan Rajab dulu. Kalau serius sungguh-sungguh di bulan Rajab, insyaallah bulan Sya'bannya dapat kemudahan dari Allah, sehingga dia akan serius di bulan Sya'ban dan sampai ke bulan Ramadan. Nah, wa man qama bi hurmati Ramadan hafizahullahu min Ramadan ila Ramadan. Dan barang siapa yang dia benar-benar serius di bulan Ramadan, betul-betul dia ibadah di bulan Ramadan, serius, sungguh-sungguh, Allah akan jaga dia dan Allah akan pertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya. Wa ballagha ma ballaghahu ahlul mahabbah wal irfan wal ihtiram. Dan Allah akan menyampaikan dia sebagaimana Allah menyampaikan orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang arif billah. Jadi tolak ukurnya di sini adalah di bulan Rajab. Di sini disebutkan i'lam anna Rajab syahrun fadil. Ketahuilah bahwa Rajab itu bulan yang mulia. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil, dan beribadah di dalamnya mendapatkan pahala yang besar. Khususan as-shaum fihi wal istighfar. Khususnya berpuasa dan istighfar. Wa taubah minal auzar, dan juga taubat
ya, daripada dosa-dosa. Dan janganlah kamu lupa untuk membaca Sayyidul Istighfar yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dibaca 3 kali setiap pagi dan juga sore hari. Ada satu faedah, liibqa'id duraihimat fi jami'is sanah, supaya uangnya mengalir, tidak berhenti-henti. Nah, kalau ini insyaallah kita simak dengan baik ini ya. Yaitu ini untuk setahun ya. Baca zikir 35 kali di akhir Jumat bulan Rajab ketika khatib sedang berkhutbah, khutbah yang kedua, yaitu Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, 35 kali ya, ketika khatib sedang khutbah kedua di hari Jumat, akhir Jumat bulan Rajab. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah wa qad jarrabahu al-katsir wa sahha indahu. Dan ini sudah pernah dilakukan oleh ulama dan betul terjadi ya, mereka tidak pernah berhenti mendapatkan rezeki yang begitu berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diamalkan ya, jangan sampai tidak diamalkan ini ya. Nah, kemudian Nabi pernah mengatakan, Inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Zaman itu di dalam 1 tahun berputar. Kahayatihi, sebagaimana keadaannya. Mulai Allah menciptakan langit dan bumi selama 1 tahun ini. Artinya 1 tahun itu, bulan itu kan berputar ya. Nanti Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Udah seperti keadaannya. Dan di antara innas sana 12 syahran. Di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang Allah muliakan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini yang berkesinambungan, mutawaliyat. Wa Rajab Mudhar, Nabi bilang di situ wa Rajab Mudhar, dan Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang letaknya antara bulan Jumadits Tsani dan bulan Sya'ban. Di situ kenapa Nabi mengatakan Rajab Mudhar? Nah, kenapa Nabi mengatakan Rajab Mudhar? Nah, karena Gobilah Mudhar itu Gobilah yang mengagungkan bulan Rajab. Ya, mengagungkan bulan Rajab melebihi gobilah-gobilah yang lain. Ya, gobilah yang lain juga mengagungkan bulan Rajab, tapi ya, gobilah Mudhar lebih-lebih. Ya, kenapa di situ Nabi mengatakan alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang letaknya antara bulan Jumadits Tsani dan Sya'ban. Khawatir dimajukan dan dimundurkan oleh orang Arab saat itu. Karena ada gabilah namanya gabilah Rabi'ah. Kalau gabilah Mudhar itu Rajab, ya betul Rajab yang seperti kita ini. Kalau gabilah Mudhar Rajab bukan sekarang ini. Rajab diletakkan di bulan Ramadan. Jadi diundur bulan Rajab. Bulan Rajabnya mereka ini gabilah gabilah Rabi'ah itu di bulan Ramadan. Dimundurkan. Jadi saat itu tuh bangsa Arab itu kacau. Bulan itu kadang dimajukan, dimundurkan. Muharram diletakkan di bulan Safar, dimundurkan 1 bulan.
Makanya Nabi bilang yang letaknya antara bulan Jumadil Tsani dan Sya'ban. Udah enggak ada lagi yang lain. Sampai Nabi itu mengakhirkan hajinya. Haji diwajibkan tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Ya, tapi Nabi hajinya di tahun 10. Berarti beliau mengundur haji itu 4 tahun. Nah, kalau sebelum hijrah Nabi haji banyak, berkali-kali. Tapi kalau setelah hijrah cuma 1 kali. Turun kewajibannya tahun ke-6 Hijriah, tapi Nabi melakukan hajinya di tahun 10. Diundur. Kenapa? Karena saat itu kacau. Kadang dimajukan, dimundurkan bulan-bulan tadi itu. Nabi SAW mikirkan umatnya. Ya, beliau mikirkan umatnya supaya umatnya faham. Makanya diundur oleh Nabi sampai betul-betul tersusun rapi sudah. Enggak diundur, enggak dimajukan lagi bulan-bulan tadi itu. Akhirnya di tahun ke-10 Nabi melakukan haji. Ya, dan itu juga haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hajjatul Wada. Sampai sedemikiannya ya, perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, ya, supaya nggak salah nggak salah waktu. Nah, ya mudah-mudahan kajian kita ini selalu diberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum haji insyaallah ditakdir oleh Allah untuk haji, yang belum umrah insyaallah ditakdir oleh Allah untuk umrah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.